Anak umur 6-9 bulan udah bisa apa aja sih, Dok? Di seri ini akan ada 10 video tentang pertumbuhan dan perkembangan bayi dari usia 0 sampai 6 tahun. Nah, Mami Dedi bisa nonton sesuai kategori umur anaknya ya. Yang pertama kita akan bahas dari sisi motorik kasar. Nah, yang pertama dia akan sudah bisa belajar duduk. Ketika bayi udah bisa duduk tegak, nah bayi itu artinya sudah bisa menyangga tubuhnya untuk tetap duduk tegak. Bisa dengan kedua tangannya, bisa juga dia udah bisa duduk sendiri. Nah, kita bisa ajak bayi main atau kasih makanan pada posisi duduk tegak ini. Nah, yang kedua, bayi itu bisa akan mulai belajar berdiri. Jika bayi udah bisa duduk tegak dalam waktu yang lebih lama, kita bisa menstimulasi bayi untuk bisa bangkit berdiri dengan cara memegang tangan bayi, lalu perlahan-lahan tarik ke atas atau mengarahkan tangan bayi untuk memegang sofa atau ranjang ataupun benda lainnya. Tapi pastikan bendanya itu empuk ya, karena biasanya bayi akan nyender dulu saat dia berhasil untuk berdiri. Nah, setelah dia berhasil berdiri, dia akan belajar untuk berpegangan. Nah, jika bayi udah bisa berdiri, kita akan lanjut stimulasi untuk bisa pegang sofa atau ranjang, lalu kita letakkan mainan yang disukainya dan kita ajak bayi untuk bisa berjalan sambil berpegangan untuk ambil mainannya. Nah, biasanya akan sering kelihatan adalah kalau jalannya dia akan agak nyender-nyender gitu tuh. Nah, lalu dia akan mulai berjalan dengan bantuan. Nah, kalau misalnya bayi itu udah mulai lancar jalan sambil pegangan atau nyender tadi itu, kita akan lanjut menstimulasi bayi agar dia bisa mulainya jalan tanpa dia harus nyender. Caranya kita akan pegang kedua tangan bayi, lalu kita tuntun agar dia mau melangkah. Atau kalau bayi udah kelihatan jalannya belum tegak, nah kita bisa nih support badan bayi dengan kita pegang dari belakang di bawah ketiaknya. Sambil kita mengarahkan jalannya gimana. Nah, lalu dia juga akan mulai belajar untuk merangkak untuk mengambil mainan. Nah, kita bisa taruh mainannya itu di depan bayi. Setelah itu kita ajak supaya bayi mau merangkak ke arah mainan dengan kedua tangan dan lututnya. Jadi bergerak merangkaknya yang maju ke depan ya. Nah, lalu dari sisi motorik halus, biasanya bayi itu sudah bisa bermain tabuh gendang, kayak main drum gitu. Nah, kita bisa beli mainan gendang, atau mau bikin sendiri, pakai wadah kosong bekas, lalu di bagian atasnya kita tutup plastik atau kertas tebel, lalu kita tunjukin tuh gimana cara kita pukul-pukul gendang, misalnya pakai tangan, pakai sendok, atau pakai centong kayu, itu boleh-boleh aja. Lalu yang kedua, bayi akan mulai belajar untuk memegang alat tulis dan mencoret-coret. Nah, kita bisa pangku bayinya sambil kita ajarin cara pegang krayon atau pensil warna dan kita ajarin untuk coret-coret. Nah, lalu bayi juga akan mulai bermain mainan yang mengapung di air. Nah, waktu bayi mandi kita juga bisa nih ajak untuk main kayak bebek-bebekan atau mainan lain yang bisa mengapung. Tapi ingat jangan ditinggal ya bayinya walaupun cuman sebentar karena takutnya nanti dia kelelep lagi. Lalu udah mulai belajar untuk menyembunyikan dan mencari mainan. Nah, pertama-tama tuh jangan langsung disembunyiin semua mainannya. Kita mulai tutup dulu setengah mainannya, lalu kita tunjukin untuk cara cari mainannya gimana. Kita angkat kain atau penutup mainannya itu. Nah, kalau bayi udah ngerti, baru deh kita tutup mainannya semua sampai nggak kelihatan. Misalnya pakai selimut atau pakai koran. Lalu kita minta untuk bayinya untuk mencari mainannya. Nah, setelah itu dia akan mulai belajar untuk bisa memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Nah, kita bisa siapin nih ada 2 mainan yang bisa dipegang oleh bayi itu. Nah, pertama kita bisa minta bayi untuk pegang mainannya di tangan kanan, lalu kita tawarin lagi nih, kita mau kasih lagi mainan di satunya. Tapi sebelum bayi itu ngambil mainan kedua, kita ajarin bayi untuk pindahin dari tangan kanan ke tangan kiri. Setelah itu kalau udah lancar, baru deh kita kasih lagi di tangan yang tadi itu. Nah, kalau memang udah makin lancar nih, kita bisa coba balik. Pertama ambil pakai tangan kiri, lalu setelah itu dia pindahin ke tangan kanan, baru kita kasih lagi untuk dia ambil lagi pakai tangan yang kiri. Jadi kita stimulasi supaya kedua tangan itu seimbang dua-duanya bisanya.
Nah, setelah itu juga bayi akan belajar untuk memasukkan benda ke dalam wadah. Nah, kita ajari bayi untuk bisa masukin benda ke wadah, misalnya ada bola ke dalam dus, karton. Nah, setelah itu kita minta bayi untuk ambil bola itu dari dalam kardus. Lalu kita masukin lagi. Mungkin ada beberapa mainan yang lain. Tapi pastikan mainannya jangan terlalu kecil ya, karena hati-hati malah dimasukin ke mulut lagi malah. Atau yang tajam malah bisa melukai. Lalu bayi juga akan belajar untuk membuat bunyi-bunyian. Nah, kita juga bisa kita bisa kasih mainan di tangan kanan dan tangan kiri bayinya yang kita minta dia pegang mainannya, terutama mainan yang nggak bisa pecah ya. Misalnya kubus atau balok kecil atau bola-bola seperti itu. Lalu kita bantu bayi untuk bisa membuat bunyi-bunyian dengan cara dipukul-pukulin kedua bendanya itu. Oke. Nah, lalu kalau dari sisi bicara dan bahasa, yang pertama adalah dia akan mulai bisa untuk menyebutkan, kita bisa stimulasi dengan menyebutkan nama-nama gambar yang ada di buku. Tentunya umur segini baby belum bisa ngomong ya, tapi kita bisa stimulasi dengan kita dulu nih, papi maminya yang menyebutkan nama gambar yang ada di bukunya tersebut. Kita bisa pilih nih gambar-gambar yang menarik dan yang berwarna-warni, misalnya ada gambar binatang, gambar mobil, kereta api, pesawat, bunga-bunga, buah-buah, dan sebagainya. Nah, kita sebutin aja nama-nama benda itu dengan ejaan yang benar. Jadi nggak usah pakai bahasa bayi ya. Bisa juga dengan benda-benda atau mainan yang ada di rumah. Yang kita sebutin satu-satu. Ini susu, ini kursi, ini ranjang, ini bola. Seperti itu ya. Nah, lalu kita juga akan bisa menstimulasi bayi untuk bisa menunjuk dan juga sambil juga kita menyebutkan nama benda, nama gambarnya itu. Nah, kalau bayi udah mulai sering nih denger kita untuk menyebut nama-nama benda atau mainannya, kita pelan-pelan nih coba tanya balik. Kalau mobil yang mana? Nah, biasa bayi akan nunjukin ke mainan atau ke gambar yang kita sebutin itu. Nah, kalau dari sisi sosial dan kemandirian, kita bisa ajarin untuk bilang dadah atau bye-bye sambil melambaikan tangannya. Dan kita bantu juga bayi untuk ikut membalas, melambaikan tangannya juga. Nah, nanti lama-lama dia terbiasa. Kalau kita bilang bye-bye, dia akan otomatis bisa bye-bye sendiri sambil melambaikan tangannya. Lalu juga kita bisa ajak playdate nih dengan teman-teman yang punya anak seumuran. Mungkin tetangga juga punya, atau kerabat keluarga lain yang punya anak-anak yang seumuran, itu kita bisa ajak main bersama. Nah, biasanya kalau anak umur 6 sampai 9 bulan ini, biasa bayi ini akan mengalami kenaikan berat badan minimal itu 450 gram per bulan. Panjang badan minimal 1,5 cm per bulan. Dan lingkar kepala itu minimal 0,5 cm per bulan. Nah, tolong bawa ke dokter jika bayi menunjukkan tanda bahaya atau red flags ini ya. Yang pertama, kalau dari sisi motorik, dia belum bisa pegang benda. Lalu dia belum bisa berguling sendiri, dari telentang ke tengkurap dan sebaliknya. Lalu dia juga belum bisa duduk dengan tegap, belum bisa merangkak ke depan, atau malah jadi malas berdiri atau kelihatan kakinya lemah. Lalu juga kalau kepalanya tuh masih ketinggalan pada saat kita tarik dari posisi tidur, anaknya kita bangunkan gitu, kepalanya kayak masih ketinggalan ke belakang gitu. Itu namanya head lag. Atau kalau enggak, kita terlihat ada tangan atau kaki yang kaku atau lemah, yang tidak seperti biasanya. Nah, lalu kalau dari sisi interaksi sosial, biasanya tanda bahayanya kalau bayi mulai menghindari kontak mata. Atau dia males berinteraksi dengan orang tua atau pengasuhnya dan jarang tersenyum. Kalau dari bahasa, biasanya baby kalau belum babbling, misalnya kayak mama, baba, itu juga mesti kita bawa ke dokter. Lalu juga kalau misalnya dia tuh terlihat kurang merespons kalau saat dipanggil namanya. Kalau dari sisi kognitif, itu dia kelihatan tidak tertarik untuk mengeksplor benda-benda yang ada di sekitarnya. Atau juga bayi biasanya kayak cuman ngerasa biasa-biasa aja gitu kalau misalnya ada di sekitar orang yang nggak dikenal. Karena kita tahu ya dari umur 6 bulan ke atas kan bayi udah ngerti nih, udah kenal siapa aja orang-orang yang biasa ada di dekatnya dan mulai milih-milih, dia nggak mau sama orang yang nggak familiar. Nah, atau juga bisa dibawa ke dokter kalau kita lihat ada pertumbuhan, kenaikan berat badan, panjang badan, lingkar kepala bayi itu yang kurang dari target minimal per bulan. Save dan share video ini ya,
Dan coba ceritain di komen, apa pernah ada masalah seperti yang saya ceritain pas bayi umur 6-9 bulan, terus diapain?